Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan praktikum Himalaya 1 untuk modul yang kelima dengan topik spektroskopi inframerah. Tujuan percobaan kali ini kita akan menggunakan spektroskopi inframerah, kemudian kita coba dengan berbagai jenis sampel, lalu kita lakukan interpretasi spektrum inframerahnya menggunakan beberapa sampel senyawa yang diuji. Prosedur yang dilakukan hari ini adalah kita siapkan sampel. Sampel-sampel yang digunakan ini tidak perlu dipreparasi karena kita gunakan sampel cair dan sampel padat secara langsung. Yang pertama adalah etanol, yang kedua benzaldehid, yang ketiga asam asetat, etil asetat, dietil eter, kloroform, toluen, kemudian ada asam salisilat, asam benzoat, dan yang terakhir paracetamol. Jadi kita akan coba 10 jenis sampel. Untuk sampel yang berbentuk padat, maka harus dilakukan pengerusan dan homogenisasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita ambil serbuk atau pindahkan sejumlah cairan ke atas kristal ATR di instrumen FTIR kita. Kemudian kita jalankan programnya dan kita rekam spektra IR pada bilangan gelombang dari 400 sampai 4000. Dari hasil spektra yang kita dapat, kemudian kita interpretasikan. Makanya adalah yang pertama, karena kita sudah tahu sampelnya kita akan uji apa, tentukan dulu gugus-gugus yang ada pada sampel. Gugus pada etanol, benzaldehid, dan sebagainya. Kemudian kita tentukan apa saja ikatan-ikatan yang ada pada senyawa tersebut. Setelah itu kita tentukan dari literatur kira-kira posisi dan karakteristik gugus atau ikatan yang mungkin muncul pada spektra. Jadi posisi pada gugus atau ikatan tertentu itu muncul pada bilangan gelombang berapa dengan karakteristik seperti apa berdasarkan dari literatur. Kemudian barulah kita bandingkan dengan spektra yang kita peroleh dari hasil running menggunakan FTIR. Ya, ini adalah alat spektroskopi dari inframerah yang kita punya, di mana kita gunakan FTIR Shimadzu IR Tracer 100 tipenya. Kemudian karena hari ini kita menggunakan mode ATR, kita pasangkan modul ATR-nya di bagian tengah sini. Nanti di bagian tengah dari modul ini ada kristal, di mana tempat dari sampel itu akan kita letakkan di atas kristal tersebut. Untuk yang pertama kita akan coba cek menggunakan sampel etanol atau sampel yang cair. Untuk caranya kita langsung pipet ke bagian atas kristal dari ATR ini. Kita teteskan, kita pastikan bahwa cairan sudah menutupi dari kristal tersebut. Setelah itu kita lakukan scanning dengan rentang panjang gelombang, bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm min 1. Kita klik sample scan, kita tunggu. Nah, setelah selesai running nanti akan kita peroleh spektrum dari sampel kita, sampel si etanol tadi. Berikut adalah tampilannya. Kemudian dari hasil ini kita bisa print, kemudian kita interpretasikan dari spektrum ini. Setelah tadi kita gunakan sampel yang cair, terus selanjutnya kita akan coba menggunakan sampel yang padat, yaitu paracetamol. Pertama kita harus homogenkan dahulu dan terus menggunakan mortar.
setelah sampelnya tadi kita homogenkan, maka langsung kita letakkan sedikit serbuk ini ke atas kristal dari ATR ini. Pastikan tertutup rata secukupnya. Kemudian kita baca di rentang 4000 sampai 400 cm min 1. Klik sampel scan dan kita tunggu. Setelah scanning selesai, maka kita peroleh spektrum dari paracetamol. Kemudian siap kita cetak dan kita interpretasikan. Setelah tadi kita running sampel-sampel dengan menggunakan FTIR, kemudian kita lakukan interpretasi spektrum yang kita peroleh. Sebelumnya saya review sedikit bahwa inframerah atau spektroskopi inframerah itu prinsipnya adalah adanya absorpsi atau serapan pada gelombang inframerah yang menyebabkan adanya vibrasi pada ikatan oleh molekul-molekul yang bersifat IR aktif atau yang dia secara alami punya vibrasi alami dengan frekuensi tertentu. Ketika menyerap gelombang IR yang bersesuaian, dari ikatan-ikatan tersebut ada dua macam, yaitu bisa bentuknya bending atau perubahan sudut ikatan, atau stretching atau perubahan dari panjang ikatan. Untuk lebih lengkapnya sudah pernah dijelaskan di kuliah. Bagaimana mekanisme absorpsi, bagaimana suatu molekul bisa disebut IR aktif, dan bagaimana suatu senyawa kita analisis menggunakan spektroskopi untuk diinterpretasi. Kemudian jika kita ingat lagi spektrum inframerah, spektrum IR yang kita peroleh hari ini itu adalah hubungan antara bilangan gelombang atau dengan satuannya cm min 1 dan sumbu Y-nya adalah persen transmitan. Kemudian ada dua daerah, yaitu daerah gugus fungsi di daerah 4000 sampai 1400 cm min 1 dan daerah sidik jari, di mana daerah gugus fungsi ini menunjukkan adanya serapan-serapan pada gugus-gugus fungsi yang khas. Sedangkan untuk daerah sidik jari ini lebih menunjukkan pola yang khas atau unik dari masing-masing senyawa. Jadi misalkan ketika ada dua senyawa memiliki satu gugus fungsi yang sama, kemungkinan pada daerah gugus fungsi memiliki profil yang mirip, tapi pada daerah sidik jari itu akan memberikan profil yang berbeda antara satu senyawa dengan yang lain. Kemudian dari hasil percobaan yang kita peroleh tadi, contohnya adalah etanol. Jika kita lihat, etanol memiliki struktur C2H5OH, atau secara kita tulis lengkapnya adalah demikian. C, kemudian dia punya ikatan dengan H, dan ada gugus OH atau gugus alkohol. Gugus fungsi pada etanol yaitu alkohol,
Dan ikatan yang ada pada etanol itu adalah OH, C, CH, dan CO. Selanjutnya kita lihat dari literatur, dengan gugus fungsi alkohol dan ikatan-ikatan yang ada pada etanol tersebut, itu memungkinkan ada muncul serapan di posisi mana saja. Di literatur disebutkan bahwa untuk gugus fungsi alkohol itu akan muncul di bilangan tertentu. Contohnya ikatan OH stretching itu akan muncul di sekitar 3.400 sampai 3.300 cm1. Sedangkan COH bending itu muncul di 1.440 sampai 1.220. Dan CO stretching itu muncul di sekitar 1.260 sampai 1.000. Ini secara teoritis. Kemudian kita harus bandingkan dengan spektrum yang sudah kita dapat. Apakah ada kesesuaian antara literatur dengan yang kita dapat. Kita bandingkan bahwa contohnya kita punya spektrum, kemudian dari literatur kita punya ada bilangan gelombang tertentu. Kita lihat apakah ada atau tidak di daerah tersebut. Jika memang ada dan bersesuaian, silakan ditulis ada, kemudian pada spektrumnya mohon diberi tanda. Misalnya di sini di nomor 1 sekitar 3.400 sampai 3.300, ternyata pada hasilnya ada di daerah sini, di daerah misalnya 3.350. Kemudian kita tandai dan diberikan nomor 1 sesuai dengan literatur yang sudah kita tuliskan. Prinsipnya seperti itu. Jadi untuk lebih mudahnya silakan mengacu ke literatur dari Introduction to Spectroscopy oleh Lavia ini. Nah, itu prinsip pengerjaannya. Jadi untuk yang contoh etanol ini nanti dibuat seperti demikian, tolong dilengkapi. Dan untuk sampel-sampel yang lain juga silakan dikerjakan dengan format seperti ini. Identifikasi dulu strukturnya seperti apa, gugus fungsinya ada apa saja, dan ikatan-ikatannya yang mungkin ada. Kemudian vibrasi yang mungkin muncul itu apa saja dan ada di mana, sesuai dengan di literatur. Kemudian silakan dibandingkan dengan spektrum yang diperoleh. Kemudian silakan disusun laporannya seperti format yang sudah